semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini akankah jadi rider tercepat bersama Repsol Honda di MotoGP Portimao Portugal 2024? Luca Marini akan bekerja keras sejak FP1 atau di Free Practice 1 MotoGP Portugal 2024 dan akan memperjuangkan di pole position atau di kualifikasi untuk meraih pole position di MotoGP Portugal 2024. Luca Marini mengatakan penasaran bagaimana performa Honda di Portimao. Di Qatar, Luca Marini menjalani debutnya di Repsol Honda dengan menyedihkan. Hanya berada di posisi kedua satu pada kualifikasi, finish terakhir di sprint dan hanya mengungguli Jack Miller yang jatuh dan melakukan remount pada balapan utama hari Minggu. Hal terbaik yang bisa kami lakukan saat ini adalah tetap membalap. Jadi tentu saja menyenangkan bisa menuju ke Portimao. Ini adalah trek yang sangat berbeda dengan tempat kami memulai tahun ini. Jadi saya penasaran untuk melihat bagaimana Honda melaju di sana, ujar Luca Marini usai GP Qatar. Luca Marini menjelaskan, kami sedang dalam proses mengembangkan motor, bekerja sama dengan Honda, mengumpulkan informasi di berbagai track untuk melakukan perbaikan. Tujuan kami adalah menemukan feeling yang lebih baik dengan motor agar lebih kompetitif. Ini baru balapan pertama, kami harus realistis dan tenang. Menurutku Joan Mir dan Joan Zarco melakoni balapan dengan baik. Kami perlu tahu bagaimana titik awal kami di Qatar benar-benar tertinggal. Dan semua orang berusaha keras berada di depan untuk mengembangkan motor mereka setiap tahun. Mereka punya konsesi, masih ada waktu untuk meningkat lagi. Jadi kami perlu bekerja keras untuk kembali ke puncak meskipun ini tidak mudah. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu. Jadi kami hanya perlu tetap tenang dan mencoba mengambil langkah maju setiap saat. Balapan ini banyak yang bisa saya pahami, banyak hal, jadi ini penting. Lebih baik ketimbang mencapai posisi 16 tetapi tidak memahami apapun, karena untuk kedua skenario poin di akhir adalah 0, kata Luca Marini menjelaskan. Luca Marini tahu dari awal mengendarai Honda RC213V akan sulit dibandingkan dengan Ducati. Luca Marini tahu dari awal penandatanganan kontrak dengan tim Repsol Honda bahwa mengendarai Honda RC213V akan sulit dibanding dengan Ducati Desmodici, motor paling kompetitif di grid. Honda RC213V membutuhkan waktu sebelum bisa mendekati area podium. Bahkan ramalan pramusim mengumumkan bahwa awal musim MotoGP sangatlah rumit bagi Honda dan itulah yang akan terjadi. Tidak ada pembalap dari merek Jepang yang mencapai 10 besar di Qatar dan RC213V tetap menjadi motor yang masih harus banyak berkembang. Joan Mir finish di urutan ke-13 dengan jeda 0,18 detik dari pemenangnya. Luca Marini di urutan ke-20 dengan selisih 0,42 detik. Hasil akhir HRC terbaik adalah Joan Zarco di posisi ke-12. Dengan pembalap berpengalaman tersebut yang bisa memainkan peran sentral dalam evolusi prototipe pabrikan sayap emas itu. Awal yang sulit bagi Luca Marini, pendatang baru di Honda itu tidak akan mengingat debutnya dengan penuh kegembiraan. Finish terakhir di balapan sprint dan kedua hari di belakang di balapan hari Minggu dengan selisih yang signifikan, yang menyoroti betapa sulitnya musim pertamanya sebagai pembalap pabrikan dan beberapa banyak waktu yang dibutuhkan motornya untuk menempuh jarak beberapa kilometer sebelum mampu bersaing dengan nama-nama besar lagi. Usai balapan, Luca Marini melaporkan masalah teknis kecil yang membuat balapan kata rumit. Meski ia tidak bermaksud mencari alasan, bahkan tanpa masalah saya tidak akan mampu memperjuangkan posisi seperti rekan tim saya Joan Mir, katanya. Menurut rumor di pedok, itu adalah masalah pada pemetaan elektronik, mungkin akibat dari momen hingar-bingar di awal balapan setelah penghentian Raul Fernandez. Revolusi Honda RC213V terbaru membutuhkan waktu bagaimanapun.
putaran pertama MotoGP bersama Honda mewakili perbandingan dengan kenyataan yang dialami saudara laki-laki Valentino Rossi yang sudah terlihat selama tes musim dingin. Pada saat penandatanganan dia tahu bahwa segalanya akan sulit dengan RC213V, tetapi dia menerima tugas ini dengan sangat antusias, yakin bahwa dia dapat memberikan kontribusi yang baik untuk perjuangan tim sayap emas itu kembali ke puncak. Tim yang dimotori oleh Alberto Poggi ini tentu saja telah memulai fase kelahiran kembali setiap level atau perubahan total pada motor. Namun masih banyak kerja keras dan waktu yang diperlukan sebelum motornya menjadi kompetitif. Komitmen terlihat jelas di garasi Honda, di mana di Lousel, Marini dan Mir dapat mengandalkan dukungan tim penguji yang datang langsung dari Jerez tanpa Stefan Bradl melakukan tes pribadi beberapa hari sebelumnya. Setelah lebih dari satu dekade bersama Marc Marquez, keseimbangan di Honda berubah. Tidak ada lagi satupun pembalap yang mendikte evolusi motor. Sebuah filosofi yang tentu berujung pada raihan 6 gelar juara MotoGP pada tahun 2013 hingga 2019. Lalu cederanya sang juara di Jerez 2020 membuka kotak Pandora, menyoroti segala kekurangan dalam evolusi RC213V. Putusnya kontrak dengan penandatanganan kontrak 1 tahun pembalap Carrera dengan Gresini mendorong merek asal Jepang tersebut mengubah cara kerjanya, konsep baru dan pendekatan diri dengan pabrikan Eropa. Upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dengan lingkungan yang tidak mudah. Tetapi Honda dapat mengandalkan sistem konsesi baru yang salah satunya lebih banyak kebebasan melakukan tes dan kemungkinan untuk dapat bekerja pada mesin V4 mereka bisa lebih disempurnakan. Balapan pembuka musim MotoGP di Qatar berakhir bencana bagi Luca Marini. Red Repsol Honda yang menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun itu mendapati dirinya berada di belakang lintasan hampir di semua sesi. Finish terakhir dalam sprint dan ke-20 dalam balapan utama. Kedua dari belakang kalah 42 detik dari pemenang sekaligus rekannya di Format Pego Bagnaia dari Ducati. Parahnya lagi, Marini bahkan kalah 17 detik dari Takaki Nakagami yang berada di depannya. Test rider HRC Stefan Bradl baru saja menyelesaikan tes Jerez dengan menggunakan hak konsesi MotoGP yang baru. Honda menggelar tes privat tambahan di Jerez pekan lalu, di mana Marini menjalani tes bersama Stefan Bradl. Mengenai balapan akhir pekan mendatang di Portimao, Luca Marini mengatakan, hal terbaik yang dapat saya lakukan sekarang adalah terus membalap. Ada baiknya kita sekarang berada di jalur yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan awal musim di Qatar. Itu sebabnya saya bersemangat melihat bagaimana Honda akan bekerja di sana. Luca Marini melanjutkan, kami sedang dalam proses pengembangan dan terus mengumpulkan informasi dan data di berbagai lintasan. Kami ingin menemukan feeling yang lebih baik dengan motor agar bisa kompetitif. Kita tunggu saja aksi Luca Marini di sirkuit Portimao, Portugal. Akankah Luca Marini jadi rider yang bisa diandalkan dan kompetitif?